Perkenalkan, nama saya Midi Krisanti Mona dari tingkat 2C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang imunologi defisiensi. Imunodefisiensi adalah kondisi di mana salah satu atau beberapa komponen respon imun mengalami penurunan jumlah atau fungsi. Hal ini menyebabkan tubuh kita mudah terkena penyakit. Imunodefisiensi dibagi atas dua, yaitu imunodefisiensi primer dan imunodefisiensi sekunder. Imunodefisiensi primer dibawa sejak lahir atau faktor genetik, bukan karena faktor eksternal. Imunodefisiensi sekunder didapatkan karena faktor dari luar, semisal terinfeksi HIV, kekurangan nutrisi, dan lain-lain. Akibat imunodefisiensi menyebabkan gangguan sistem imun total atau sebagian sehingga menjadikan seorang rentan terkena penyakit dan sulit menyembuhkan diri dari penyakit. Imunodefisiensi primer terjadi karena adanya mutasi pada gen yang berperan pada sistem imun. Mutasi ini diturunkan dari orang tua kepada anak. Hal ini mengakibatkan defisiensi pada sistem imun non spesifik. Sindrom-sindrom yang dihasilkan sangat bervariasi. Sindrom ini bukan suatu kasus yang sering terjadi, cenderung jarang terjadi. Macam-macam imunodefisiensi. Yang pertama itu limfosit B atau Cervical Combined Immunodeficiency atau SCID. Yang kedua itu limfosit B atau keagglomalobulinemia. Yang ketiga itu respon imun innate atau Cervical Congenital Neutropenia. Cervical Combined atau Immunodefisiency atau SCID adalah kelainan respon imun yang disebabkan karena kegagalan pembentukan sel limfosit T dan limfosit B yang fungsional. X-linked atau SID merupakan insiden sel yang ditemukan. Terjadi mutasi gen IL-12RG pada kromosom X. Terapi yang paling efektif dalam transplantasi sumsum tulang dari donor yang sesuai. Agammaglobulinemia merupakan imunodefisiensi yang disebabkan karena kegagalan pembentukan antibodi. Hal ini terjadi karena adanya mutasi pada gen yang berperan dalam produksi antibodi. Mutasi ini terkait dengan kromosom X. Neutropenia merupakan imunodefisiensi yang disebabkan karena kekurangan jumlah neutrofil pada tubuh. Sering disebut juga dengan Cervical Congenital Neutropenia atau Costman disiase, mutasi pada gen yang berperan dalam pembentukan neutrofil. Penderita penyakit ini dapat mengalami hepatitis C, malaria, dan lain-lain. Yang kedua itu imunodefisiensi sekunder. Imunodefisiensi sekunder adalah penyakit yang didapatkan dari berbagai faktor eksternal yang dapat menyebabkan kondisi. Kondisi ini termasuk usia lanjut dan kekurangan nutrisi. Penyakit yang dapat menyebabkan imunodefisiensi adalah infeksi kronis, seperti tuberkulosis, disseminated acquired immunity atau deficiency syndrome, dan kanker, terutama sel ganas yang ada di sel darah dan sum tulang. Penyakit imunodefisiensi sekunder diobati dengan mengubah faktor eksternal yang menyebabkan imunodefisiensi. Dokter mungkin harus mengurangi dosis atau mengganti obat yang menyebabkan melemahnya sistem imun pasien, misalnya steroid. Pasien yang menjalani splenektomi elektif harus mendapatkan vaksinasi sebelum tindakan. Pasien HIV harus diberi obat enteroviral untuk mengendalikan virus dan memperkuat sistem imun mereka. Baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.